Sebenarnya ini harusnya disajikan oleh ketua kelompok, yaitu Pak Meliala. Kemudian karena beliau tidak bisa hadir, saya membantu menyajikan ini. Ada beberapa hal yang kita gunakan sebagai rujukan. Satu adalah mempelajari SK, keputusan dan perda dan yang ada di negara kita. Kemudian kita mencoba mendatangi beberapa provinsi dan kabupaten untuk melihat bagaimana dengan kaitannya dengan kebijakan dan pemanfaatan epidemiolog yang ada di daerah. Pertama ada pendahuluan beberapa pengertian, mungkin saya akan lewat itu. Rasional, problem, tujuan, kajian kebijakan, situasi terkini, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. Mungkin untuk poin-poin 6, 7, 8, 9 ini menjadi PR kita bersama untuk kita tindak lanjuti di lapangan ya. Sebelum kita melakukan kajian itu, kita melihat perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan kita. Dari Undang-Undang Nomor 36 2009 dan Undang-Undang 36 Nomor 14 dapat kita simpulkan bahwa tenaga kesehatan itu sudah ada sebenarnya, terdiri dari 13 rumpun ya, yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 ini. Cuma epidemiologi kesehatan ini merupakan salah satu profesi dalam rumpun tenaga kesmas. Jadi dia terbaur di dalam itu, terbungkus oleh satu kotak, sehingga dia tidak bisa eksis. Kira-kira begitu kalau kita lihat itu. Peran epidemiologi kesehatan, saya kira kita tahu bersama-sama bahwa melakukan kegiatan pengamatan epidemiologi. Salah satunya kuncinya adalah surveillance. Yang ada sekarang adalah surveillance adalah pengumpulan data. Begitu masuk pada tingkat analisis, kita menjadi tumpul. Apalagi kesimpulan dan saran dan tindak lanjut itu menjadi tumpul. Itu menjadi PR kita bersama untuk melakukan peningkatan kompetensi dari komponen-komponen itu ya. Ya, beberapa kebijakan mengenai kebijakan policy, misalnya yang berkaitan dengan policy, pedoman untuk bertindak berubah sesuai keadaan. Jadi situasi epidemiologi itu disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, apakah faktor sosial ekonomi, ketenagaan, SDM dan sebagainya itu. Kebijakan-kebijakan inilah yang seharusnya ditentukan dengan peran epidemiologi yang cukup memadai. Kemudian kebijakan sering dikaitkan dengan kebijakan atau wisdom, kearifan, sehingga seringkali kita di sini terperosok dalam kebijakan dalam arti untuk peningkatan performance menjadi terperosok menjadi politisasi ya. Contohnya tadi disampaikan dari teman dari Jawa Timur ya, itu Pak Bambang itu. Pak Bambang itu bisa bicara banyak tentang difteri seharusnya. Mumpung dia ada di sini, mungkin kita akan kupas masalah-masalah tersebut. Kemudian jenjang level kebijakan. Level kebijakan ini juga setiap daerah tentunya memiliki masalah-masalah sendiri-sendiri, dan level kebijakan itu tentunya ditentukan oleh banyak faktor. Terutama faktor apakah itu di tingkat pusat, daerah dan sebagainya. Undang-undang, dukungan undang-undang PP dan Penpres ini menjadi penting. Kemudian yang satu yang terpenting sekali yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan program yang seperti Pak Aryadi tadi sampaikan, SDG pencapaian MDGs dan sebagainya itu perda seringkali menjadi batu sandungan di dalam pelaksanaan itu. Oleh karena itu evidence based menjadi kunci utama di dalam pelaksanaan mengupas hal tersebut, sehingga kita bisa memberikan semacam rasionalisasi secara berdasarkan evidence base yang ada, sehingga arah daripada pelaksanaan program menjadi lebih jelas dan lebih transparan, dan pencapaiannya dapat kita hitung dengan waktu ya. Ya, rasionalisasi.
Saya kira epidemiologi sudah lama sekali, sejak zaman Socrates ya. Tapi belakangan ini menjadi semacam kebutuhan. Di beberapa negara epidemiologi itu menjadi suatu wadah yang betul-betul memiliki peran yang sangat penting. Di Indonesia mungkin belum. Tapi sejak dunia bebas cacar, kebutuhan itu makin lama makin meningkat. Cacar tahun berapa kita bebas? Sekitar tahun 50 atau 60 ya. Itu tidak lebih dari 10 tahun. Malaria sejak Bung Karno sampai sekarang lah hampir 100 tahun kita belum. Tapi jangan berkecil hati. Kebetulan saya di CWG malaria itu sama Pak Kumara juga. Dari 514 kabupaten kita sudah mencapai hampir 300 kabupaten kota. Di antaranya 96 kota itu sudah tereliminasi. Tapi masih banyak kalau orang Jawa bilang belang blontengnya. Barangkali teman-teman epidemiolog yang ada di daerah lah yang banyak berperan. Kenapa? Karena data yang ada di situ perlu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada ya. Kemudian HIV/AIDS ini juga suatu masalah tersendiri yang berkaitan dengan masalah perilaku. Itu menjadi tantangan sendiri yang dalam tahun 2050 kita Indonesia berkomitmen terjadi zero transmission. Bagaimana? Alat ukurnya adalah kembali lagi epidemiologi. Ya, kemudian satu lagi yang sekarang menjadi tantangan dan juga sekaligus menjadi kalau saya bisa katakan ya tantangan lah, TB dan malaria. TB dan malaria walaupun secara berdasarkan kalkulasi itu kita bisa capai, terutama untuk malaria, tanpa epidemiologi tidak akan bisa tercapai 2030. Kenapa? Karena masalah-masalahnya sangat kompleks dan banyak. Walaupun faktornya seperti tadi disampaikan, faktor lingkungan, faktor manusia, dan vektor itu menjadi suatu masalah tersendiri ya. Kita masih memiliki 3 provinsi yang menjadi masalah di Indonesia Timur, Papua Barat, dan ya. 3 provinsi itu memiliki karakter dengan masalah-masalah tersendiri. Saya kira teman-teman yang ada kebetulan dari daerah-daerah itu perlu mendukung ini sehingga menjadi jelas kapan mampukah kita mengeliminasi malaria terutama di Papua ya. Ya, nomenklatur saya kira saya lewati, waktunya mungkin pendek ya. Tujuan umum kebijakan pendayagunaan dan pengembangan karya epidemiologi memperoleh gambaran dukungan kebijakan pendayagunaan dan pengembangan karir epidemiolog di pusat dan daerah. Artinya bahwa kita bergerak bersama-sama baik di pusat maupun di daerah dalam rangka meningkatkan performance kita bersama-sama ya. Tidak mungkin itu dilakukan seperti Pak Haryadi sampaikan hanya dilakukan oleh pusat saja ya. Kita harus bersama-sama performance, kompetensi dan komunikasi oleh epidemiolog yang ada di daerah kita tingkatkan. Walaupun yang sudah pensiun seperti saya ini, kita tetap perlu memberikan semacam masukan-masukan sehingga teman-teman di daerah bisa lebih mendukung. Kita berkomunikasi agar epidemiolog yang ada di Indonesia memberikan suatu kekuatan dan modal yang cukup baik ya. Seperti disampaikan Jawa Timur, bukan berarti tidak ada masalah. Memang faktor politisasi menjadi penting, tapi evidence based, data yang konkret itu wajib kita sampaikan sehingga langkah, tahapan, capaian yang akan kita tuju itu akan bisa tercapai dengan baik. Optimasi perencanaan produksi dan pemanfaatan epidemiologi dalam pembangunan kesehatan baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, termasuk Pasienkes masyarakat. Ya, kita sekarang ini bersama-sama sedang bergerak. Mudah-mudahan selama kepemimpinan Pak Haryadi 5 tahun ke depan tahap 2 ini bisa kita lebih baik lagi, kompetensi lebih bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena pada umumnya orang berpikir bahwa kita sebagai epidemiologi dianggap sudah sangat tahu,
semua permasalahan penyakit, walaupun kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu kita harus bisa meyakinkan bahwa dengan epidemiologi masalah penyakit upaya-upaya prevention yang kita lakukan bisa kita buktikan dan kita bisa capai dengan baik bersama-sama, ya. Tujuan khususnya dukungan kebijakan perencanaan epidemiologi kita ingin lihat, ya. Dukungan kebijakan terhadap produksi pengadaan tenaga juga ingin kita lihat. Dukungan kebijakan pemanfaatan pendayagunaan juga ingin kita lihat. Untuk poin 3 ini kita akan lebih banyak bertumpu pada teman-teman di provinsi dan kabupaten. Dukungan kebijakan pengembangan karir tenaga epidemiologi pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan fasilitas kesehatan ini adalah merupakan PR kita bersama-sama. Keempat komponen ini harus kita kerjakan bersama-sama sehingga benar-benar epidemiologi sebagai suatu disiplin ilmu yang kita dambakan betul-betul kita bisa capai. Banyak orang berpikir bahwa menjadi epidemiologi itu menjadi suatu hal yang sulit, tapi sebenarnya tidak. Saya kira kalau kita sudah terbiasa, semuanya menjadi lebih mudah, ya. Iya. Outputnya diharapkan adalah ini, tersusunnya tim, ya, dan sebagainya barangkali. Sebelum saya lanjutkan, materi ini nanti dibagikan kepada saudara, termasuk materi bahasanya. Itu nanti kita bahas bersama-sama dan kita perbaiki. Kita sudah diskusikan beberapa kali, termasuk pada hari ini. Mudah-mudahan ada masukan dari teman-teman bagaimana konkretnya pelaksanaan kajian-kajian ini. Ya, tentang kajian kebenaran. Beberapa hal yang dapat kita gambarkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan itu kita akan direncanakan. Kemudian pada pusat melakukan analisis beban kerja berdasarkan Permenkes 53 2013. Kemudian hasil analisis kebutuhan belum tercapai, benar hasilnya itu, ya, bahwa setelah kita lihat di pusat kebutuhan yang belum tercapai dengan benar, daerah belum melakukan analisis beban kerja. Itu saya lihat hasil-hasil yang ada setelah kunjungan ke lapangan, ya. Banyak hal yang belum ditindaklanjuti, termasuk di sini adalah jabatan fungsional epidemiologi, ya. Banyak jabatan fungsional epidemiologi yang kelihatannya ada tidak berjalan dengan baik, tentunya dengan masalah-masalah sendiri yang ada di lapangan. Ya. Dari hasil kajian berkaitan dengan masalah produktivitas berkaitan dengan Permen PAN 17 ini, kita menganggap bahwa butir-butir kegiatan sudah tidak sesuai lagi dengan suatu kondisi yang ada sekarang. Kemudian ada kegiatan tidak boleh dilaksanakan oleh tenaga epidemiologi berdasarkan undang-undang kedokteran, ya, hanya bisa dilakukan oleh dokter saja. Padahal seorang epidemiolog biasanya sekaligus sebagian tangan kanannya itu merangkat pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut, ya. Perguruan tinggi peminatan epidemiologi belum jelas sampai dengan pencantuman dalam sertifikat ijazah. Itu juga kita hasil dari pertemuan di Makassar, ya. Pendidikan profesi epidemiologis belum terselenggara untuk D3 dan profesi. Sehingga di sini EPIDCAS itu sebenarnya apa? Itu sampai sekarang masih belum jelas, ya. Oleh karena itu ini merupakan perjuangan kita bersama-sama bagaimana membuat profesi epidemiologi betul-betul menjadi profesi seperti dokter, spesialis dan sebagainya. Betul-betul merupakan profesi yang memiliki kekuatan dan memiliki performance dalam memecahkan permasalahan kesehatan
masyarakat di negara ini ya. Kalau di negara-negara lain saya lihat sudah mulai baik ya, seperti di Thailand dan sebagainya ya. Banyak peraturan yang masih kurang atau tidak jelas menyebutkan spesifik tenaga epidemiologi kesehatan. Penetapan KLB wabah sudah diterbitkan, namun ketentuan SOP tentang tenaga mana saja menjadi prioritas utama dalam penetapan terjadinya KLB wabah Epidkes belum ada, kecuali mungkin Yogyakarta. Bu Baning ada ya? Belum ada. Di Yogyakarta kelihatan sudah makin maju. Barangkali itu merupakan langkah yang barangkali kita bisa tiru bersama di dalam kebijakan ini. Bagaimana situasi terkini yang ada? Kita bisa lihat ini. Sebagian besar kebijakan pemerintah pusat menentukan prioritas program, proyek, biaya, lokasi, tujuan jelas dan lengkap, spesifik kegiatan, tetapi kebutuhan tenaga masih tidak jelas. Ya, itu masih belum jelas. Belum semua rencana program diikuti. Analisis kebutuhan tenaga pelaksanaan lengkap. Pelaksanaan secara lengkap. Ini dari hasil kunjungan lapangan kita dapat melihat hal-hal ini. Banyak ketentuan pusat belum ditindaklanjuti melalui Perda untuk mendukung rencana produksi, pemanfaatan, pengembangan karya tenaga kesehatan termasuk Epidkes. Ini jelas sekali barangkali kalau saudara-saudara yang masih aktif dan turun ke program itu kelihatan sekali. Satu contoh, kebetulan saya di Technical Working Group di malaria. Untuk sekarang, surveillance epidemiologi menjadi pilar utama di dalam penentuan peningkatan akselerasi dari eliminasi malaria. Isu bisa nanti saudara bisa dapatkan dari materi yang akan disajikan melalui malaria. Mungkin itu nanti jadi bahan diskusi yang berkaitan dengan daerah-daerah saudara. Karena masalah malaria ini sebenarnya sudah kemungkinan bisa tereliminasi kalau didukung oleh epidemiolog yang handal yang ada di daerah. Ya. Apa perencanaan yang akan dilakukan? Ini adalah inisiasi, partisipasi, dan dukungan Pemda dalam proses penentuan kebutuhan tenaga kesehatan. Epidkes khususnya masih kurang memadai sehingga perlu dukungan itu. Mungkin beberapa daerah sudah, tapi ada kendala-kendala lain yang mungkin tidak sama dengan daerah lain. Analisis kebutuhan antar program untuk pengadaan penyediaan fasilitas, distribusi, monitoring, serta evaluasi penempatan epidemiolog belum terpadu, belum terlakukan secara terintegrasi. Pemahaman pemangku kebijakan di daerah tentang tugas dan fungsi epidemiologi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dan masalah masih kurang. Ya, saya kira itu kita rasakan bersama-sama. Beberapa BKD kurang, tidak mengenal dan tidak mengalokasikan informasi epidemiolog karena sosialisasi, advokasi serta usulan Pemda. Provinsi kurang memadai. Ini kita jumpai terutama beberapa daerah, terutama di provinsi. Itu di provinsi jabatan fungsional sudah ada, karena pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang harus dicapai, itu tidak pernah tercapai, sehingga jabatan fungsional epidemiologi sebagian besar ditinggalkan. Yang kedua, tim penilai atau tim yang memfasilitasi di tingkat provinsi untuk epidemiologi itu juga kurang aktif, sehingga jabatan fungsi epidemiologi itu tidak berjalan dan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Ya, banyak hal-hal ini kita jumpai pada saat kunjungan ke lapangan. Kurang lebih 10 apa 12 kabupaten provinsi kita kunjungi dengan sampel 1-2 kabupaten di beberapa provinsi, ya. Hasilnya adalah ini, ya. Sebagian besar Epidkes lulusan perguruan tinggi belum siap menerapkan ilmu Epidkes di lapangan. Ini juga menjadi PR kita bersama.
Kenapa? Karena beberapa kurikulum yang ada di universitas itu tidak sama, dan setiap lulusan Epidkes katanya dia peminatan epidemiologi, tapi begitu dilepas di lapangan dia tidak siap kerja. Contohnya kayak begitu ya. Kurikulum pendidikan bagi peminatan Epidkes masih bersifat teori dasar dan belum berupa ilmu siap pakai. Jurusan Epidkes kurang diminati karena dipandang sulit, katanya banyak bermain dengan statistik ya, padahal sebenarnya tidak begitu ya. Perhatian pimpinan kesehatan terhadap Epidkes kurang, jenis pekerjaan Epidkes dipandang lebih sulit ketimbang jenis pekerjaan kesehatan lain ya. Saya kira dua poin yang di bawah ini menjadi tantangan bagi kita ya, karena sebenarnya ini juga tidak, kalau kita memahami secara baik, saya kira ini tidak perlu terjadi ya. Ya, ini jabatan fungsional epidemiologi ya. Ini memang jadi tantangan kita. Jabatan fungsional Epidkes memilih bertugas sebagai jabatan Epidkes. Umumnya begitu. Kenapa? Tiap daerah masalahnya beda-beda. Ada tunjangan yang tidak keluar, ada memang mungkin akses terhadap data itu tidak dapat, tidak ada, atau memang knowledge dari seorang epidemiolog yang ditempatkan itu tidak cukup, sehingga apa yang akan dicapai itu tidak pernah dia bisa capai. Sebagian besar daerah belum memiliki pembina dan tim penilai jabatan fungsional epidemiologi kesehatan di daerah. Saya kira ini kita akui, hampir semuanya belum ada yang standar, maksud saya. Kalau orang yang ditugaskan di situ ada, tapi yang standar belum ada. Banyak pekerjaan dan kompetensi epidemiolog masih dikerjakan tenaga kesehatan lain. Ya, karena penunjukan, karena penempatan dan sebagainya. Keadaan tersebut kurang menguntungkan karena berakibat terhadap penurunan mutu program dan layanan kesehatan publik secara tidak disadari. Ini saya kira kita rasakan bersama-sama, terutama di dalam pengelolaan program-program yang jelas-jelas bisa kita lakukan, tidak bisa kita capai sesuai dengan yang diharapkan. Ya? Masih ada? Ya, ini beberapa poin yang barangkali status profesi tenaga prioritas yang harus kita perjuangkan bersama-sama, sehingga apa yang akan kita capai bisa kita perjuangkan bersama-sama. Dan banyak hal yang perlu ditindaklanjuti, banyak poin-poin lain yang secara garis besar kita singkat, saya singkat di sini, tapi saya kira nanti kita bisa bagikan, saudara pelajari. Kita ini bukan pekerjaan yang pendek, tapi ini merupakan pekerjaan yang pandang, yang perlu pemikiran-pemikiran saudara renungkan, dan bisa nanti kita bersama-sama memperkuat ini. Pusat dan 26 provinsi, syukur-syukur bisa mencapai 34 provinsi, terutama di Indonesia Timur, dengan epidemiolog yang tangguh, kita bisa capai bersama. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali untuk ada yang mau klarifikasi atau penjelasan, kita manfaatkan waktu kira-kira 4 menit. Kalau ada. Saya rasa kalau tadi beliau sudah menyampaikan begitu banyak tantangan yang masih kita hadapi, itu memang benar. Saya juga merasakan sebagai user langsung lulusan-lulusan EPID di lapangan itu, ya, mungkin malah lebih banyak masalahnya atau tantangannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Erpandi tadi, begitu. Tapi inilah tantangan yang harus kita jawab bersama-sama. Saya persilahkan kalau ada. Silahkan 1, 2 ya, sudah. Waktunya hanya 4 menit nih soalnya. Ya, sudah diwakili perempuan 1, laki-laki 1. Ya, nanti yang lain kita lanjutkan waktu sesi diskusi di hari Jumat. Baik, cabang Papua. Kalau melihat tadi dari penjelasan Pak Bapak, begitu banyak tantangan untuk epidemiolog. Kalau mungkin dari Papua mungkin lebih banyak lagi dari itu. Salah satu unsur yang paling penting di kami itu adalah unsur politik. Kadang-kadang epidemiolog itu
ada kegiatan yang harusnya turun itu adalah tenaga epidemiolog, tapi karena unsur politik minggir. Dan kalau saya lihat kira-kira menurut Bapak dari sekian dari yang Bapak jelaskan dari atas sampai ke bawah itu kira-kira yang mana yang paling diutamakan untuk diprioritaskan untuk diselesaikan untuk pengembangan karir epidemiolog? Apakah jabatan fungsionalnya, keluarannya, terus kebijakannya? Mungkin itu pertanyaan saya, yang mana yang kita harus prioritaskan dulu supaya kita bisa lihat epidemiolog ini bisa eksis dan dipakai sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekalian pertanyaan kedua, Pak Anton, silakan biar nanti langsung sekaligus penyaji menyampaikan tanggapan. Saya sebagai PAI Cabang Kalbar. Baik Pak Ervandi, terima kasih. Saya hanya ingin memberikan wacana dalam pertemuan ini. Kebetulan saya merasa bersyukur bisa diundang PAI Cabang Kalbar walaupun anak bungsu. Tetapi saya lihat di sini para sesepuh yang notabene yang sudah menguasai ini, saya yakin mungkin nanti bisa memfasilitasi kami semua di daerah itu untuk dibuat regulasi yang betul-betul dalam hal ini mungkin bisa masuk dalam apakah mau perpres atau mungkin masuk dalam kebijakan. Mungkin kalau undang-undang mungkin agak sulit, tapi kalau mungkin perpres barangkali mungkin bisa. Supaya dalam melaksanakan tugas kami sebagai epidemiolog ini bisa lebih kuat lagi, terutama tadi disampaikan untuk STR juga, kami juga tentunya dari daerah atau cabang ini mengharapkan bahwa kami semua bisa difasilitasi. Kemudian yang kedua itu tadi saya sempat ngobrol dengan kepala dinas dari Kabupaten Bandung. Jadi mungkin dalam wacana ini barangkali bisa disusun bagaimana caranya supaya bisa diadvokasi seluruh kepala dinas di Indonesia supaya mereka semua bisa memberikan kebijakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya itu tenaga-tenaga epidemiolog ini bisa terfasilitasi dan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya. Barangkali itu. Terima kasih Bapak. Delik Pak Anton kata bahasa Jawanya, ya kan. Ke Papua saya juga, Ibu Asmi saya tidak sempat datang. Saya ketemu Pak siapa? Pak John sama Pak Martin ya di sana. Saya sebenarnya ingin ketemu juga mau bicara-bicara masalah malaria. Karena satu contoh, misalnya di Papua itu memang politisasi dalam program itu menjadi suatu masalah sekaligus tantangan tersendiri. Satu contoh, barangkali kita memberikan suatu contoh-contoh yang simpel yang bisa kita cerna menurut pengetahuan dan pemikiran mereka. Contoh konkret yang saya lakukan waktu di Papua adalah bahwa mereka membagikan kelambu, ya kan? Secara epidemiologis kita akan memberikan manfaat secara epidemiologis kalau coverage daripada penggunaan kelambu itu kita hitung. Misalnya di atas 80 atau 90%. Tapi fakta setelah saya ke lapangan, kelambu itu mereka sudah biasa memakai kelambu, tapi yang dipakai itu kelambu lama. Katanya sayang kelambu yang baru itu disimpan. Jadi coverage dari penggunaan kelambu itu 30%. Tapi dengan rasionalisasi penggunaan kelambu, kenapa harus 90%, 80%? Dengan memberikan advokasi kepada pemerintah, itu bisa kita memberikan manfaat yang besar. Contoh lain adalah waktu saya ke Kalbar. Ke Kalbar saya sempat ke daerah Kuburaya Pak ya, Kuburaya itu stafnya memang lemah, tapi minat daripada bupati itu tinggi. Setelah saya ketemu hanya 1 jam dengan beliau antusias sekali untuk eliminasi Kuburaya kabupaten itu. Tapi mereka berpikir pada waktu itu bahwa dengan memberikan status eliminasi, kerjaan mereka dan anggaran mereka tidak perlu
bertambah, bisa tersisih dari anggaran itu, ya kan? Tapi dengan pendekatan-pendekatan yang sederhana, beliau menerima bahwa untuk mempertahankan eliminasi itu tidak semudah itu, dan beliau dengan pendekatan yang bahasa sederhana itu beliau mau menyiapkan, malah tolong buatkan rencana anggaran yang bisa saya tanda katakan ini dalam 2 minggu ini sehingga bisa tercapai. Jadi ada 2 hal kunci yang barangkali penting untuk para epidemiolog yang ada di lapangan, adalah komunikasi dan koordinasi, komunikasi. Saya kira mereka kalau tahu masalahnya akan memberikan dukungan yang baik. Masalahnya seringkali kita memberikan masukan yang sifatnya setengah, analisis time place person seperti apa adanya, tanpa memberikan anggaran berapa yang dibutuhkan dan berapa besar masalahnya. Dengan penjelasan yang konkret, mungkin itu bisa kita capai, bahwa dengan penggunaan data epidemiologis yang benar, kita bisa menggunakan intervensi tepat sasaran dan efisiensi di dalam penggunaan anggaran. Tidak seluruh daerah kita hantam, tapi daerah-daerah tertentu berdasarkan perhitungan epidemiologis sederhana, barangkali itu bisa kita gunakan. Tentunya satu lagi, perlu pendekatan kita dengan pemangku pemerintahan. Kalau kita tidak bisa melakukan pendekatan dengan para pemangku pemerintahan, dan mungkin hal ini tidak akan pernah tercapai. Untuk Pak Anton, mungkin Kadinkes kita sedang upayakan, Pak, akan ada semacam Pentaloka, Dokabus, semacam itu. Mudah-mudahan itu akan terrealisir, sudah dianggarkan kalau nggak salah. Mudah-mudahan itu akan tidak mengecewakan kita bersama-sama. Barangkali tidak bisa diupayakan di tingkat pusat saja, tapi teman-teman di provinsi juga berupaya melakukan itu dengan memberikan pertimbangan berdasarkan evidence base yang ada, sehingga fakta di lapangan menunjang untuk memberikan peluang dana alokasi atau dukungan yang lain. Mungkin itu poin-poin secara umum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erpandi. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sudah tidak cukup lagi, bagaimanapun apa yang disampaikan oleh penyaji tadi disadari sepenuhnya oleh kita bahwa tantangan kita masih banyak. Itu belum kalau catatan saya, andaikan kita juga melihat lagi Permendikti 257 tahun 2017 itu tentang rumpun keilmuan, itu juga saya rasa akan sangat related dengan ini. Kemudian juga situasinya teman-teman juga perlu tahu bahwa analisis peta jabatan di Kementerian Kesehatan seluruh kelompok ilmu itu sudah selesai dilakukan. Kalau kita sekarang baru mau menghitung, artinya ini sudah telat juga gitu loh. Tapi kalau ini bisa mengadvokasi nanti dengan cepat, mudah-mudahan juga masih ketututan gitu kira-kira. Ya memang kita terus harus selalu bahu-membahu, kita harus selalu berkoordinasi, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal. Luar biasa Pak Erpandi, kita kasih aplaus untuk Pak Erpandi, dan demikian maka sesi ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara.